Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang setia yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Ya, jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya malam hari ini masih boleh menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan inilah yang menjadi tujuan ilahi. Bapak Ibu diciptakan, yaitu menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat pada malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh saya rasakan secara luar biasa di tempat di mana saya berada. Dan saya percaya, bukan saja di tempat saya, di rumah saya, tetapi saya percaya kehadiran, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan bisa Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan Tuhan bertata di atas segala puji-pujian anak-anaknya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan pada malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh membuat iman kita menjadi semakin kokoh dan semakin kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kita pun semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan dan menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-42. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan dari bagian pertama sampai ke-41 yang telah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan dan ke-42. Dan malam hari ini saya beri tema pengudusan diri. Bapak Ibu siap diberkati pada malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang akan mengawali renungan kita malam hari ini. Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Bapak Ibu tahu jawabannya? Karena sesuatu yang paling berharga dari Tuhan, Dia taruh di hidup kita. Apa yang paling berharga itu, Bapak Ibu? Kemuliaannya. Ya,
kemuliaannya, itulah yang paling berharga dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tadi Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27 mengatakan, ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25 dikatakan, kitab Kejadian pasal 2 ayat 25 mengatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah Bapak Ibu, kenapa mereka tidak merasa malu? Karena ada kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan kemuliaan Allah itu telah hilang. Surat Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan itu telah hilang dari manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, akhirnya Tuhan membuat satu covenant yang baru, a new covenant, satu perjanjian yang baru, satu pilihan yang agung, satu pilihan yang luhur, satu pilihan yang mulia. Tuhan mau menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Tuhan turun dari sorga dan menjadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia, mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan supaya kita kembali dan sampai kepada kemuliaannya yang semakin besar, supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan, dan supaya kita dapat kembali menikmati kehadiran, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketahuilah juga bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dengan satu tujuan ilahi, yaitu kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang kudus dan mulia. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak mungkin menyembah Tuhan yang kudus dan mulia itu tanpa kita hidup kudus. Tidak mungkin seseorang menyembah Tuhan tanpa menghargai kekudusan Tuhan. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan ini dicampur dengan keinginan kenajisan. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan ini dicampur dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Sehingga hidup di dalam kekudusan ini menjadi penting saat kita menghampiri Tuhan, saat kita menghadap Tuhan, saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat kita datang untuk menyembah Tuhan, untuk kita dapat menikmati kehadiran, untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk kita dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan kekudusan hidup inilah yang akan memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, tidak banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan
murid-murid Yesus yang memperhatikan hal ini, memperhatikan kekudusan ini. Tetapi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting ketika kita mau datang kepada Tuhan, karena kekudusan ini mahal harganya. Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang tidak menghargai kekudusan ini. Hidupnya mengalir saja, dan sepertinya semuanya sudah oke. Apalagi ketika hidupnya diberkati, sepertinya hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Kekudusan Tuhan ini tidak ada hubungannya dengan berkat atau hal-hal yang bersifat materi atau duniawi. Tetapi kekudusan Tuhan itu berbicara tentang hati, berhubungan dengan hati, dengan roh kita. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang seperti ini mutlak dan harus kita dengar dan kita lakukan, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hidup kudus itu adalah proses, satu perjalanan sepanjang hidup kita. Dan itulah yang akan memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ada satu kisah mengenai kekudusan Tuhan. Dan Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 25. Di dalam perjanjian baru yang merupakan zaman anugerah yang luar biasa, orang-orang diajarkan dan dikenalkan dengan Allah yang pemurah, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang maha pengampun. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan, pengajaran itu hanya sampai di situ. Dan seringkali kita menjadi lupa bahwa Allah juga adalah Allah yang maha kudus. Allah yang tidak dapat berkompromi dengan yang namanya dosa. Allah yang tidak tahan melihat kenajisan di dalam kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu, kekudusan ini adalah bagian yang sangat krusial, bagian yang sangat rawan sekali. Dan kalau Bapak Ibu bisa melewati bagian ini, maka Bapak Ibu akan sampai kepada kemuliaan Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak bisa melewatinya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa terus untuk bisa sampai kepada apa yang Allah rencanakan buat hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, kekudusan ini sangatlah tergantung kepada bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia adalah pribadi yang menuntun dan menyertai dan selalu memberi penghiburan di tengah-tengah kesusahan. Dia adalah pribadi yang terus menuntun tanpa harus melihat bagaimana kita hidup, apapun yang kita lakukan. Tetapi dia adalah pribadi yang setia. Nah Bapak Ibu, di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, di mana ada dia, di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan sejati. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kemerdekaan itulah yang akan memerdekakan Bapak Ibu, Saudara dan saya, yang akan membebaskan Bapak Ibu, Saudara dan saya dari segala keinginan daging kita, dari segala keduniawian kita, dari segala hawa nafsu dunia yang selalu menyeret, menjera, dan akhirnya terlena dengan segala kenikmatan dunia. Sehingga kita bisa hidup kudus
Sehingga kita tidak bisa hidup di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Menikmati kehidupan, dan kita tidak bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Inilah syarat supaya kita bisa hidup kudus, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Hidup menuruti dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sehingga hidup kita akan terus diubahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk semakin hari semakin hidup kudus di hadapan. Kemudian di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 14b dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekudusan ini penting dan kita harus mengejarnya untuk mendapatkannya. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan tanpa kita hidup di dalam kekudusan. Gak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin kita datang dan menikmati kehadirannya. Tidak mungkin kita datang menikmati hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita datang menikmati hadinya Tuhan tanpa kekudusan. Tidak mungkin kita datang memuji dan menyembah Tuhan tanpa beralaskan kekudusan. Kejarlah kekudusan merupakan satu rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita dapat melihat Tuhan. Hiduplah kudus merupakan satu rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita melihat Tuhan. Dan kita harus mengerti ini. Kita harus pahami benar-benar. Dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Karena firman itu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang menjaga kekudusan. Bagi kita yang mau hidup kudus, dikatakan mereka akan melihat Tuhan. Artinya mereka akan diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambaran dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, hal ini menjadi sangat penting di dalam kehendak Tuhan bagi kita, yaitu pengudusan diri. Dan Rasul Paulus mencatat hal ini di dalam suratnya dan berkata, yang terpenting dari kehendak Allah adalah pengudusan diri. Bagi umat perjanjian lama yang menjadi standar kekudusan ini adalah 10 hukum Taurat yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Tetapi di dalam perjanjian baru, kekudusan dan kesucian yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus adalah di dalam Yesus, anak tunggal Bapa. Dan ini tercatat di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan ke-18. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18 mengatakan, ayat ke-17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Jadi Bapak Ibu, ini menjadi mutlak karena ada satu hukum kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Dan kebenarannya berkata, inilah yang menguduskan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kehidupan yang kudus ini menjadi harga mati, mutlak, dan tidak ada toleransinya, absolut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa hal ini jarang diperkarakan di dalam hidup kita? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada orang yang datang kepada Allah yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Karena Allah itu kudus. Karena Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam worship, ada satu hal yang penting yang perlu kita tahu di dalam worship, yaitu hubungan atau relationship. Dan di dalam hubungan ini ada banyak hal yang menjadi komponen dalam satu hubungan. Tetapi yang terpenting adalah seberapa intim hubungan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seberapa melekatnya orang yang saling berhubungan itu. Dan ini menjadi sesuatu yang utama. Ketika kita menikmati kehadiran, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan ini bukan sekedar hubungan, tetapi satu hubungan yang intim. Satu hubungan yang melekat. Nah Bapak Ibu, dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah sendiri yang berkata, Allah itu kudus. Dan tentu saja, di dalam hubungan ini, dia kemudian berkata, Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus. Kenapa Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus? Supaya hubungan ini bisa menjadi hubungan yang intim. Karena Allah itu kudus. Dan Bapak Ibu harus hidup kudus di dalam kekudusan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah kenapa hal ini tidak menjadi hal yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Padahal ini adalah hal yang sangat utama dan mutlak. Karena itu berbicara tentang ginosko. Karena itu berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan. Karena ini berbicara mengenai hubungan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki hubungan, maka ada satu kegerakan yang Bapak Ibu tidak usah kendalikan dengan hal-hal yang detail. Bapak Ibu tidak usah mengendalikan dengan sesuatu yang dapat dilihat dengan seksama. Karena hal itu secara otomatis. Karena hubungan, ketika Bapak Ibu memiliki hubungan yang intim, memiliki kedekatan dengan Bapa di surga, ketika Bapak Ibu melekat kepada Tuhan, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir dengan apa yang Bapak Ibu perlukan, dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Dan itu dikatakan dan ditulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-31 dan 32. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 mengatakan, ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi Bapak Ibu dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, di ayat yang ke-33 dikatakan, Matius pasal 6 ayat 33,
mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kebenaran, maka ini berbicara mengenai kekudusan. Dan ini berbicara mengenai kesucian hidup. Bukankah kita sering berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada, tanpa menekankan kata kebenaran. Bapak Ibu, inilah yang menjadi kuncinya, yaitu kebenarannya. Ingat Bapak Ibu, kebenarannya adalah berbicara mengenai kekudusan. Dan ini berbicara mengenai hubungan. Dan di dalam hubungan ini, ada yang namanya keintiman. Dan inilah yang menjadi hal yang penting bagi Tuhan. Dan Tuhan mau, Tuhan rindu supaya Bapak Ibu tenggelam dan larut di dalam suasana ini. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap firman kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang